lama juga sih. Sebenarnya udah terundur sekali deh. Terundur, dia seharusnya berangkat beberapa waktu yang lewat. Tetapi karena sesuatu hal lah ya, maka diundur hari ini. Sehingga tadi juga sempat ngobrol sama anak, mungkin di sana kalau sedapat mungkin dipercepat pulangnya karena ada juga kegiatan lain. Berapa hari rencananya Pak Haji? Ya kalau seukurannya kan 10 hari ya. Tapi si Puji tadi mengajukan kalau bisa dia maunya seminggu lah katanya kan gitu. Sama siapa aja Pak Haji? Sama Spadli. Sama Padli berdua. Kali ini berangkat pribadi atau pekerjaan juga? Pekerjaan juga. Pekerjaan juga. Berarti endorse bisa dikatakan. Iya, Pak Haji. iya. Pak Haji sendiri nggak ikut atau gimana? Saya nggak ikut. Ya tadi ngantar ke bandara aja saya tadi nggak pergi. Kenapa? Si Gala kurang sehat, pilek. Lagi pilek. Terus kalau ditinggal dia nangis. Kalau di bawah karena kondisinya kurang fit, jadi kami putuskan untuk ya udah dia ajalah sama sopirnya tadi ke bandara. Terus si Pran tadi ngantar jadi. Lu sama Mas. Pran ngantar. Ini umroh yang keberapa sih Pak Haji? Udah berapa kali ya dia umroh ya? Saya lupa 2 apa ya? Yang pertama sama Iya. kedua ini. Iya. Oh yang sama Pak Haji kemarin nggak ikut bareng? Enggak sama saya kemarin lain lagi. Pak Haji maaf suaranya agak kenceng lagi Pak. Oke, siap. Nah, gimana Pak Haji untuk umroh yang kedua kali ini? Apakah bentuk sebuah healing bisa dikatakan, karena mungkin kemarin juga kita tahu punya permasalahan dengan juga baru putus juga akhirnya. Itu seperti apa Pak Haji melihat ini? Ya kalau saya sih dengan maunya dia pergi umroh, bagi saya itu sudah suatu nilai yang sangat positif. Di tengah kesibukannya dan pekerjaannya yang banyak, dia tinggalkan, dia mau pergi umroh. Bagi saya nilainya sangat positif, dan semoga dengan adanya hal-hal seperti itu tentu banyak sedikitnya akan bertambah jugalah rasa rasa cintanya terhadap berbuat amal ibadah. Artinya rasa cintanya untuk beramal ibadah tentu semakin waktu tentu akan semakin mendalam. Nah, dengan umurnya yang sekarang masih 20 tahun, dia mau berulang-ulang untuk melakukan umrah. Saya menilai sangat positif. Di tengah kesibukan ya, lain cerita kalau umpamanya kita nggak ada kegiatan, nggak ada uang masuk ya. Ini uang sebenarnya malah ada yang ditinggal, endorse ditinggal, segala macam ditinggal kan begitu ya. Demi dia melaksanakan umroh. Jadi menurut saya positif. Tadi sempat mengantar ya Pak Haji, ada pesan atau ada percakapan apa sama Puji Pak Haji? Izinnya itu seperti apa mungkin? Iya, saya di rumah tadi tentu banyak juga pembicaraan dengan dia. Ya tentu seputar keberangkatan dia, agar selalu ya tentu menjaga diri dan jaga kekompakan dengan udahnya. Terus ya apa yang menjadi syarat dan rukun dalam melaksanakan umrah itu, ya jangan sampai ketinggalan. Ya laksanakanlah, dan kemudian berdoalah dan memintalah di Ka'bah itu kan begitu. Saya sampai menyampaikan serupa itu sama dia. Mudah-mudahan di situ nanti doa dan apa-apa permohonan kita ya tentu lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya tanggal berapa aja? Ngasih tahu nggak? Yang dia tadi mengajukan permohonan tanggal 17 mau dia. 17. Tapi kan belum tahu dari pihak travelnya apakah akan memberi, nggak tahu. Pak Haji ini kan selalu umroh itu kan ibadah Pak Haji ya. Biasanya banyak yang doa-doa yang ingin dipanjatkan di sana. Ada doa khusus nggak sih Pak Haji? Ya kalau soal doa khusus tentu harus kita bertanya ke si Puji. Kalau ke saya sih sifatnya selaku orang tua tentu ya doa bagaimana perjalanan hidup kamu ke depan, doakanlah di situ agar selalu selamat,
agar selalu sehat-sehat dan dimudahkan setiap urusan. Tentu itu. Apakah momen umroh kali ini juga untuk memantapkan hati juga nggak sih Pak Haji? Kita tahu nih mungkin Moji belakangan ini dekat sama salah satu atlet kita nih Pak Haji, ke gap juga di media sosial, jalan bareng. Pak Haji sendiri kenal dengan sosok ini belum sih? Udah dibicarakan atau hanya tahu di medsos atau seperti apa Pak Haji? Belum ada anak saya berbicara tentang hal itu. Dan hal itu tuh tentu memerlukan pemikiran yang panjang juga. Tentu dia tidak serta-merta menerima aja sesuatu. Tentu dia baru istilah orangnya mungkin orang pihak lain itu mendekati dia. Tentu dia tidak mau juga gegabah kan. Itu harus tahu juga dia ya. Karena saya selalu berbicara dengan anak ini, kita harus tahu juga latar belakang orang. Ya. Nggak bisa kita sembrono aja ya kalau saya. Dan tentu apa yang menjadi pikiran di orang tua tentu saya sampaikan kepada anak. Dan anak pun tentu akan bersikap seperti itu. Dan dia belum bisa memutuskan. Artinya memutuskan maksud saya tentu harus dia pelajari dulu. Sehingga karena kalau menurut saya belumlah mantap mungkin sehingga dia belum berani menyampaikan kepada orang tua. Ya, tapi namanya kita didekati orang tentu kita cuek aja tentu kurang tepat. Nah, cuma kadang-kadang kan ada aja sebagian daripada pada netizen ya, baru berjalan aja udah dibilang jodohkan. Sebenarnya kan masih jauh kalau menurut saya. Ya kita harus hati-hati. Karena menginjak umur 20 dan bahkan akan bertambah, bisa aja menjadi sesuatu yang nanti menjadi lebih meningkat ke serius. Kan bisa saja, tidak tertutup kemungkinan. Jadi untuk awal harus berpikir, mantapkan dulu pikiran. Yang pertama sekali siapa orangnya dan bagaimana latar belakang itu perlu. Ya, kita inginnya bukan latar belakang bermacam-macam, sehingga yang penting orangnya orang baik, orang tidak ada masalah dan tidak juga ada permasalahan di keluarganya. Kan begitu kan, haruslah kita pelajari dulu, tidak asal sembrono aja. Itu kalau pemikiran saya dan saya sampaikan ke anak saya. Tapi Pak Haji juga orang tua yang maksudnya mencari tahu juga nggak sih, mungkin anak saya lagi dekat sama siapa, atau nunggu momen mereka yang cerita sendiri, atau sebelumnya Pak Haji cerita kita tahu kan mungkin Asnawi adalah salah satu atlet nasional kita juga, pemain bola yang mungkin momennya beberapa kali terlihat religius Pak Haji. Nah, seperti apa mungkin Pak Haji? Kalau saya sifatnya tidak memandang orang itu, dia seorang atlet, seorang apa, tidak. Saya yang paling saya pandang utamanya adalah kebaikan orang. Baik enggak orang? Bisa enggak dia menjadi imam bagi anak saya? Bisa enggak dia menghargai keluarga anak saya? Nah, jadi itu yang lebih utama bagi saya. Bukan saya mengutamakan dia harus seorang yang hebat banget, enggak. Tapi kalau memang ada yang itu, ya alangkah baiknya kan begitu. Tapi yang paling utama bagi saya adalah ini orang baik enggak keluarganya. Kamera Pak Haji. Ya, baik enggak orangnya, baik enggak keluarganya. Itu yang paling utama bagi saya sih. Dan tentu perlu kita pelajari itu. Tentu kalau anak saya menyampaikan ke saya, ya secara otomatis atau secara diam-diam pasti saya akan cari tahu. Itu sudah merupakan kewajiban juga bagi saya. Tetapi anak saya sejauh ini kan tidak memberitahu. Ya kurang elok juga lah saya mempelajari seseorang. Ya. Dasarnya pun nggak ada. Makanya kalau sudah ada lampu dari anak saya, penyampaian dari anak saya, pasti saya ingin cari tahu. Tapi kalau membanding-bandingkan sama yang sebelumnya gimana nih Pak Haji? Ya kalau yang sebelumnya intinya bagi saya kan gitu. Saya sudah bergaul, sudah kenal. Ya bagi saya kan intinya kan saya bilang tadi, orangnya baik. Ya sudah, itu aja. Ini kan belum saya bergaul, jadi saya nggak bisa membanding-bandingkan, dan juga kurang elok untuk membanding-bandingkan orang, kurang elok. Kurang elok untuk membanding-bandingkan seseorang dengan yang lain, tidak tepat. Cuman kita hanya menilai kalau orang baik berhubungan dengan anak kita, menjalin hubungan dengan anak kita, ya kita aja yang mau pikir kalau pantas ya sudah gitu aja sih.
Tapi memang ada target di usia muda Pak Haji. Enggak. Saya berharap anak saya nanti untuk berumah tangga, ini harapan saya. Dan itu sudah saya sampaikan ke anak saya. Umur 23 sampai 25. Umur 23 sampai 25. Jadi dalam 23-25 oke lah, kalau umpamanya 23 boleh, 24 boleh, 25 enggak apa-apa kan begitu. Itu bagi saya. Tapi kalau untuk sekarang terlalu. Tapi udah makan malam Pak Haji. Hah? Udah makan malam. Kemarin juga Puji katanya sempat nonton pertandingannya ke Solo juga. Ya kalau kita nggak seperti itu, kadang-kadang kita kan nggak tahu kan. Kita kan tuh harus duduk juga dengan orang yang yang ingin menjalin hubungan dengan kita, kan kita harus duduk juga kan. Kita kan harus berbicara juga. Kalau nggak, bagaimana kita menilai seorang? Setelah kita duduk berbicara, ya kita tahu, wah ini bicaranya belepotan. Kalau nggak, gimana kita mau tahu seseorang kan? Jadi hal itu tuh tidak tertutup kemungkinan, tapi tidak bisa kita katakan mereka sudah menjalin hubungan. Belum. Kita kan begitu kita berbicara dengan seseorang hari ini, bertemu, ya ibaratnya kan, ini ibaratnya ya, umpamanya kita kenal dengan seseorang, nah diajak bertemu. Di saat pertemuan pertama itu kan kita akan melihat, wah ini ngomongnya begini. Kan orang itu bermacam-macam, ada yang ngomongnya tinggi, ada yang rendah. Nah, kira-kira cocok nggak dengan kepribadian kita? Nah, jadi yang jelas sekarang belum ada hubungan itu menurut saya. Dan si Puji tentu ingin tahu orangnya gimana, baik enggak, apa asal sembrono aja enggak, kan begitu ya. Tapi kakak-kakaknya tahu nggak Pak Haji? Frans mungkin atau Fadli sendiri? Enggak lah, saya rasa Nggak ada omongan juga Pak Haji. enggak ada. Tapi kalau berandai-andai Pak Haji, Andaikan saya punya sayap, saya akan terbang. berandai-andai kalau Tiba-tiba memang ngelamar gitu Pak Haji, mungkin bahkan untuk saya siap untuk menikahi anak Pak Haji. Wadah. Memberanikan diri. Walah, gitu. kan saya udah bilang umur 23 di ke atas. Gimana berandai-andainya? Kan saya udah bilang tadi. Kalau saya, kecuali kalau anak saya ngotot-ngotot, ya saya mau bilang apa juga. Tapi kalau saya 23, saya udah sarankan seperti itu, dan alhamdulillah anak saya menerima. tapi banyak Pak Haji ya yang mendekati Pak Haji, gimana tuh Pak Haji? Ya makanya si Puji tentu perlu mempelajari orang itu dulu sedikit banyaknya. Kalau nggak ada pengenalan, ya gimana? Kita mau tahu tentang pribadi orang. Maka dibilang orang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenal dulu. Nah, kalau nggak kenal bagaimana kita mau sayang? Jadi kalau sudah kenal, kalau memang oke, baru kita sayang. Kalau kita kenal, wah ternyata kepribadiannya berbeda dengan kita. Wah, kan nggak cocok juga kan, ya sudah. Kita akan beransur-ansur menjauh. Tapi Pak Haji masih komunikasi nggak sih sama Torik mungkin setelah mungkin kenal, maksudnya ketemu di beberapa event, masih komunikasi kan, kita tahu mungkin kenalnya udah lama banget gitu Pak. Kalau saya ketemu di mana-mana sama Story, udah pastilah. Udah, Mas. Pasti saya tos sama dia, pastilah dia bersalaman ya. Kita kan dengan Tori itu kan persahabatan kita kan sudah terjalin. Itu persahabatan seperti itu enggak gampang serta-merta begitu aja untuk menghilangnya, untuk memutuskannya. Dimanapun kita akan bertemu, pasti saya ketemu sama dia ketemu dengan saya. Karena udah persaudaraan sudah terjalin. Ya kan kata orang kan, kalau kita menyukai seseorang itu kan nggak selalu harus memiliki. Iya kan? Betul. Tapi Pak Haji, kemungkinan gak sih Pak Haji, kan kedekatan antara keluarga, dia juga kan udah dekat gitu. Ada gak sih mungkin balikan lagi atau kayak gitu? Kalau di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jangan jauh-jauh kita. Kamu tahu nggak kemarin si Nasdem menjadikan si PKB Muhaimin jadi apa? Wakil. Kan? Pak Muhaimin jadi wakil kan? Siapa yang menduga kan? Perkiraan kita kemarin siapa kan? Iya. Ahai. Nah, ternyata siapa yang menjadikan? Itu kan. Nah, jadi semuanya itu hal-hal yang tak terduga dalam hidup ini bisa terjadi karena yang mengatur yang di atas. Gitu. Kita kembalikan ke situ.
kan gitu kan. Namun kita memang perlu juga mengambil langkah-langkah yang tepat, yang tidak sembrono. Nah, apakah sesuatu itu diambil oleh orang sembrono? Nah, kitalah yang akan menilai, begitu toh. Mantap Pak Haji. Oke. Tapi kan Torik dijodohin sama Alia juga Pak Haji, beritanya gimana Pak Haji? Iya, makanya ya sama seperti yang kemarin. Kan ada yang dijodohkan yang lain. Sudah pacaran dengan ini. Tapi nikahnya dengan ini. Dengan siapa kemarin si Pak Anies dijodohkan? Tapi nikahnya dengan kembali lagi ke situ kan. Nah, tapi apakah pengambilannya dengan secara tepat apa tidak? Ya masyarakat yang akan menilai. Itu sih pendapat saya. Oke, sip. Pak Haji, sedikit Pak Haji, ini kemarin kan ramai juga di media sosial, Puji disindir oleh keluarga dari sana nih Pak Haji, dari Mayang katanya endorse skincare-nya Puji itu selalu di endorse katanya, sedangkan Puji jadi Mayang sindir apa namanya, Puji disindir oleh Mayang sindir ke Puji katanya selalu di endorse gitu. Terus Puji akhirnya pada saat live TikTok dia nyawer gitu katanya Pak Haji, ngasih beberapa uang gitu, jadi ramai pembicaraan di media sosial. Sementara Mayang sendiri malah membeli, nggak di endorse gitu barang-barangnya. Jadi kalau Puji apa namanya update selalu endorse. Gimana sih Pak Haji melihat mungkin keseruan netizen yang selalu membandingkan dengan keluarga anak gitu Pak Haji? Kalau bagi saya sih nggak apa-apa ya. Artinya nggak apa-apa, maksudnya begini. Artinya anak saya punya barang hasil dari endorse. Bagi saya sih itu lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Artinya anak saya tidaklah dia pergunakan uangnya untuk boros-boros. Kalau ada barang yang yang endorse, ngapain kita harus beli? Kita simpanlah duit. Nah, kita bersedekahlah, kita berilah orang tua, kan begitu kan? Jadi tidak perlu dibesar-besarkan kalau seandainya ada yang menyinyirkan, tidak perlulah dipermasalahkan. Dan kemudian orang yang menyindir kemudian dia disawer, kan begitu kan? Itu sifat yang menurut saya sangat tepat, wajar. Kan artinya sesuatu itu dibalaslah dengan kebaikan. Itu kalau saya sih. Pak Haji, tahu kan Pak Haji soal Fadli tadi kayaknya nggak kelihatan di postingan Pak Haji kemarin setelah wawancara. Pak Haji bilang sudah tidak respect lagi dengan hubungan mantan. Sejauh ini hubungan dengan Fadli sendiri? Iya, dia kan dari rumahnya langsung ke bandara. Oh, berarti nggak sempat datang? Sebenarnya anak-anak tadi saya larang juga ke sini sebenarnya. Kenapa? Karena si Gala lagi pilek. Saya takutnya si Puji tadi beberapa kali waktu di rumah saya peringatkan agar jangan terlalu banget sama si Gala karena dia pilek. Nanti dalam perjalanan kan pilek kan gampang mindah. Nah, tadi dia cium-cium segala macam. Udahlah cukup, bilang saya. Nanti kamu kena pilek sampai di Arab. Pilek kan berat. Ya, berat. Jadi memang enggak saya itu kan. Ya kalau kalian sehat tidak ada masalah. Karena sering video call juga sama mamanya kan, ya udah berangkat aja. Tapi izin sempet telepon video? Ya itu izin lah. Izin sama, ada sedikit permasalahan nggak sih mungkin? Enggak ada permasalahan sih, enggak ada sih. Iya. Apa namanya, mereka sempat masih berdua juga. Ya, makanya saya nggak maulah mengomentari itu. Intinya saya kecewa itu aja sih. Tapi sesama laki-laki artinya masih sempat sebagai anak dan orang tua artinya masih berkomunikasi gitu Pak. Oh, masih walaupun lah. tidak bertemu. Masih. Terakhir ketemu kapan lagi? Ya beberapa waktu yang lalu masih di sini. Tapi kan ingin memantapkan, berusaha untuk jadi lebih baik lagi Pak Haji, mungkin Anda usah komentarin itu lah. Bagi saya sudah tutup buku mantu itu, tidak ada lagi. Terakhir Pak Haji, doanya buat anak-anak yang lagi umroh saat ini apa? Kalau soal doanya anak-anak itu kan dia lebih dekat dengan di Mekah, di tanah suci. Kita serahkan aja lah mereka berdoa apa di situ. Kalau doa saya ya pasti doa keselamatan untuk mereka. Selamat pergi, selamat pulang, sehat selalu dan mudah rezeki, dan ke depan dia menjadi orang yang baik dan orang yang sukses itu. Dan tentu doa dia yang lebih
mustajab lah di sana karena dia berdoanya nanti di tanah suci. Kemudian